Kang Hermawan, tadi kan kita sempat bahas sedikit ya, Siap. bahwa Kang Hermawan pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan lah. Terutama waktu Kang Hermawan, waktu awal memulai berbisnis. Nah, pengalaman apa yang dirasakan yang tidak mengenakan itu, Pak? Wah, ya tadi habis ketipu itu kita stuck, cuma bisa diem di kamar, pandangan kosong, ada handphone, waktu itu masih SMS sama BBM bunyi juga, kita nggak berani buka, karena kan isinya kalau nggak nagih utang, minta uang. Ngalamin ya itu. Ngalamin. Dulu waktu itu masih ada debt collect, motor masih nyicil, ditagih debt collector, kos-kosan belum bayar berbulan-bulan, ya banyak lah itu. Akhirnya kita dalam posisi stuck, bingung mau ngapa-ngapain. Mau akses internet juga, waktu mau belajar internet juga nggak ada akses internet. Wah, ini bener-bener stuck waktu itu. Nah, udah. Jadi ada orang yang sampai memaki. Oh, ada, dibilang penipu, ya? Dibilang penipu sih waktu itu paling ini, dibilang penipu, dimarah-marahin sama ibu-ibu. Wah, dah. Nah, ini banget lah. Gimana cara Kang Hermawan waktu orang sedang marah-marah begitu, meredam amarahnya dia gitu? Saya ngaku salah aja, Bu, saya salah, Bu. Saya udah minta maaf, saya salah, saya akan perbaikin. Udah, karena memang walaupun saya nggak, uangnya bukan habis sama saya, udah. Ya emang ini yang bodoh saya gitu. Karena saya salah milih partner, salah berinvestasi dan macam-macam. Udah, yang salah saya, Bu, saya minta maaf. Dan saya akan kembalikan uangnya, saya minta waktu, udah itu aja. Dan dengan cara minta maaf, efektif ya untuk... Dia masih marah-marah. Dimaafkan tapi urusan masih berlanjut. Maaf kan dia butuh uang otomatis juga. Dengan maaf mereka ini ya mereda. Dia juga butuh uang juga. Ya udah, ya udahlah. Mau gimana lagi? Yang penting dihadapin. Yang penting kita nggak ngilang. Kita nggak. Ya pokoknya angkat telepon udah horor aja udah. Kalau telepon bunyi tuh, aduh udah deg-degan aja. Semua nomor telepon diangkat? Saya angkat, semua nomor telepon saya angkat. Lah itu. SMS juga chat saya bales, pokoknya saya nggak menghilang aja. Karena begitu ngilang itu yang jadi masalah berikutnya tuh. Pernah diadukan polisi nggak? Oh enggak, karena saya nggak ngilang. Karena saya tidak menghilang. Kan Kang Hermawan bisnis berdua dengan istri. Iya. Nah, ketika orang memarah-marah, nelpon, itu kan yang terasa oleh kita seakan-akan kita diteror kan? Oh iya. Dapat teror ya. Nah, apa yang dirasakan waktu istri? Biasanya kan perempuan kan sering cepat panik gitu. Kalau saya ada masalah bisnis, saya nggak pernah ngobrol sama istri. Walaupun istri terlibat juga dalam bisnis itu. Iya, istri tahu. Oh, waktu itu belum. Itu kan waktu itu masih single. Oh, masih single. Waktu awal-awal itu belum ada partner di rumah. Belum. Tapi sampai sekarang pun kalau ada masalah bisnis biasanya tahu setelah beres. Jadi enggak lah. Ini urusan laki-laki kalau saya. Setelah beres baru kita cerita kan ada masalah ini loh. Oh iya. Oh udah beres. Udah beres baru diobrolkan ya. Betul. Jadi di rumah juga aman-aman aja ya. Iya, aman-aman aja. Walaupun kita harus utang, harus apa, pokoknya itu taunya pendapatan lancar aja udah. Nah, waktu mengalami ya dimaki orang, dimarahin orang, ada nggak menjadi ya mau bisnis itu menjadi takut untuk bisnisnya? Oh, kalau saya nggak, karena saya cuma punya satu jalan pilihan aja, bisnis aja nggak. Karena nggak mungkin kerja, nggak punya jasa. Dibakar tadi. Memang dari awal memang sudah tidak niat. Sudah mendesain hidup saya untuk bakar kapal. Oke, jadi itu apa dong yang dicari waktu di kampus waktu itu? Di kampus, kan biasanya orang, punten ya, biasanya orang kalau dia itu kuliah, itu biasanya target awal dia ingin jadi pegawai dulu. Nah, sedangkan Kang Hermawan kan tidak seperti itu kan. Targetan pertama begitu, ingin masuk karyawan Telkom, karena kan kita kerja di sekolah di kampus Telkom. Ya tahun pertama begitu, cuma tahun kedua karena dilihat ada seminar entrepreneur waktu itu, Pak. Siapa yang punya bakmi apa lupa tuh? Bakmi Langgar? Bukan, satunya bakmi lupa saya. Orang EU juga, cuma saya lupa namanya, ngisi seminar di kampus. Enak juga dia jadi pengusaha kayaknya ya. Udah langsung buyar itu. Iya. Dan setelah itu begitu di kampus saya juga lebih banyak aktif di UKM, di student center daripada di kelas. Pokoknya kalau batas absen kelas nggak boleh masuk 30%, nah itulah saya itu. Kalau nggak 28, 29% lah absennya.
Tapi nggak bawa buku dikantongin, nggak ya? Enggak. Ya walaupun di kelas tidur, pokoknya batas absen berapa? Oh masih banyak nih, ini harus dimanfaatkan Iya. dengan baik absennya itu. Ya. Ya. Nah, Gitu. terus gini kan, biasanya orang tua kan inginnya masa depan anak itu aman, Betul, sedangkan bisnis itu berisiko betul. menurut orang tua. Iya. Waktu Kang Hermawan memutuskan untuk jadi ingin membuka usaha, Mm-mm. dapat ini nggak dari orang tua? Tentangan. Oh iya, pasti. Apalagi keluarga saya kan banyak yang berkarir di BUMN bahkan sampai level-level tinggi. Mulai dari keluarga bapak, keluarga ibu. Ya. Ibu saya juga. Pokoknya BUMN semua lah ini. Bapak atau ibu Ba- waktu itu yang bapak. paling menentang? Semuanya. Semuanya menentang. Bapak, ibu, kakek, wah ya semuanya karyawan-karyawan Pertamina, Angkasa Ya. Putra, Kimia Farma, Telkom, udah BUMN semua. Apa Kang yang dibilang oleh orang tua Iya, waktu intinya pengusaha awal mau jadi memutuskan? apa? Lupa sih saya. Ini teknis ininya adalah mau jadi apa pengusaha, dapat duit dari mana, penghasilan nggak pasti. Wah Iya. itu udah itu. Nah solusi saya waktu itu akhirnya adalah, oh ini jangan sampai nih orang tua nggak ridho kita pengusaha. Ya udah, waktu itu saya daftar jadi dosen tuh di kampus Telkom. Katanya nggak ada ijazah. Iya, karena nggak tahu, saya juga bisa masuk itu juga bingung gitu. Saya bisa ya karena mungkin alumni ya. Oke. Alumni Masih di alma mater. masih di alma mater. Ya udah saya ngajar lah, walaupun waktu itu ngajarnya mata kuliah yang dalam tanda kutip bukan mata kuliah yang serius, ngajar inovasi kewirausahaan, Oke. keterampilan komunikasi. Ini kan mata kuliah yang nggak Ya. perlu gelar tinggi-tinggi. Ya. Nah, akhirnya ngomong ke orang tua, ini udah jadi dosen di Telkom ya, nah, orang tua udah bangga tuh. Ya. Ya. Nah saat itu ya karena dosen kan kita bebas ya, waktu Ya. nggak full, akhirnya kita sambil ngebangun bisnis tadi. Ya. Setelah bisnis berhasil baru kita ngomong. Ya. Ya, biasa pingin apa, pingin ini, tiba-tiba kita beliin, pengen umroh kita umrohin. Kan orang tua lama-lama mikir, ini gaji dosen berapa? Ini nggak bisa begini. Nah, Baru waktu- kita ngomong. dan dia langsung nerima. Ya sekarang menerima. Ya karena kan kita memberikan bukti. Ya. Kadang saya nggak mau tadi saya menghindari keributan atau apa. Udahlah ikutin aja dulu. Ya. Begitu kita ada bukti, ini. Ini kalau saya jadi dosen nggak bisa loh kayak begini. Ya juga ya. Kan nggak logis. Ya. Gitu. Terus sekarang udah nggak dosen lagi ya? Nah udah, ya cuma 1-2 tahun untuk formalitas ke orang tua aja itu. Ya. Nah, jadi kan tadi setelah dapat celaan, terus kemudian orang tua yang nggak merestui, Iya, gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh Kang Hermawan sehingga semangat itu nggak turun gitu loh Kang? Nah ya, tadi seperti yang saya sampaikan sempat tadi adalah kita turun itu karena kita sendiri aja. Ya. Kalau kita bareng-bareng, ada komunitas, ada teman-teman yang sevisi, ini yang nguatin kita sebenarnya. Karena begitu kita ngelihat kita ini utang cuma ratusan juta, kemudian ya masih bisa tinggal di kos-kosan lah walaupun kos-kosannya nunggak, tapi begitu ngobrol sama yang lain, utangnya miliaran, udah diusir dari rumah, tinggal di masjid. Harusnya saya bersyukur ya, nggak sama seperti dia. Karena ternyata banyak yang lebih buruk gitu. Ya. Tapi ketika ngeliat dia bisa bangkit, nah kalau dia aja bisa bangkit, kenapa kita enggak? Nah, Ya. ternyata dengan kita berkomunitas, kita punya teman yang sevisi, yang punya ya pengusaha-pengusaha juga, ini jadi numbuhin semangat kita gitu. Ya. Karena begitu kita sendiri, ya udah kayaknya cuma stuck di kamar, nggak mau ngapa-ngapa bingung. Tapi begitu kita ngobrol sama mereka, yang pertama tadi, ternyata kita harus bersyukur karena banyak yang lebih sengsara daripada kita. Utangnya miliaran, ditinggal istri, waduh, Iya. ngeri banget itu. Ya. Nah, yang kedua, dengan kita ngobrol sama mereka, kadang dapat banyak ide tuh, bahkan banyak peluang-peluang bisnis. Ya kayak tadi saya jadi akhirnya bikin konveksi online itu juga dari teman-teman di TDA. Oh iya ya ternyata ada ya peluang bisnis begini. Nah begitu sih Om. Jadi intinya silaturahmi. Ketika kita stuck, udahlah ngobrol aja lah. Tapi sama orang-orang yang memang sefrekuensi lah. Iya. Gitu. Kalau kita ngobrolin sama teman-teman yang masih kerja masih ini ya akhirnya udahlah jasa ambil aja lah. Masuk lagi ke ini, nah, akhirnya bisa gitu. Jadi kuncinya jangan berhenti bersilaturahmi. Jangan ya. berhenti Iya, bersilaturahmi. iya. Karena mereka kan yang nguatin kita, teman-teman Iya. itu yang nguatin kita gitu. Ya. Nah, 5 menit. terus yang itu tadi yang kan mengalami kegagalan-kegagalan ya kan. Pasti untuk sebagian orang kegagalan itu awal bencana lah. Oh iya, Untuk bangkit lagi itu susah. memang, memang susah. Ya, waktu itu Kang Hermawan gimana mengatasi
ya mungkin mentalnya yang turun gitu karena mengalami kegagalan. Oke. Kalau saya sih pegang konsep gini, kalau orang lain bisa, saya harusnya bisa. Jadi ketika saya tadi down atau apa stuck, karena saya nggak ngeliat orang lain yang jauh lebih, dalam tanda kutip, lebih rendah dari saya posisinya. Iya. Nah akhirnya tadi ketika kita silaturahmi dan macam-macam, ketemu ada orang yang situasi lebih rendah, Nah, kemudian dia yang bisa. dibilang orang lain itu ada yang dijadikan tokoh panutan nggak ini? Wah, waktu itu teman-teman sekitar aja, karena Teman aja ya. waktu itu kan kita akses untuk belajar atau melihat tokoh-tokoh 2011 itu Masih terbatas sekali. harus beli Iya. buku juga, buku nggak sebanyak Betul. sekarang, YouTube nggak ada. Iya. Benar-benar dapat apa tokoh yang bisa begitu nggak beda. Waktu itu kita tahunya cuma Sandiaga Uno, ini mah udah orang sukses dari Iya. lahir udah. Dan kita hanya tahu Sandiaga Uno Sandiaga Uno namanya. namanya gitu. Tapi Dulu kan ramai 2010 Sandiaga Iya. Uno. Nah ini mah udah paling Bob Sadino. Bob Sadino, yang itu jadikan- nggak bisa kita jadiin pegangan. Iya. Ya ini dari Iya. lingkungan terdekat, orang-orang yang bangkrut ternyata bisa bangkit. Tuh kalau dia bisa, harusnya saya bisa gitu. Oke. Jadi kuncinya itu ya, orang lain bisa. Kalau orang lain kenapa bisa, kita harus bisa. Kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita bisa. Ya, Gitu. itulah yang menjadi penyemangat ya. Itu yang jadi penyemangat. Akhirnya berdirilah usaha-usaha yang Iya. lain. Nah, ada juga orang yang bilang begini, Kang. "Eh, kok kamu usahanya ganti-ganti melulu sih? Dulu misalnya di kuliner gagal, kok nggak kuliner aja terus? Iya. Kok harus ke bidang lain?" Nah, iya, gitu. iya. Nah, menurut Kang Hermawan gimana dengan yang gitu? Nah ini menarik nih. Kalau bagi saya di bisnis itu nggak ada ilmu yang salah, nggak ada ilmu yang benar. Ya, Yang benar adalah yang profit. Udah. Jadi mau bisnis apapun gonta-ganti, selama profit berarti itu bisnisnya ilmunya benar. ya. Nah, jadi saya bukan aliran yang harus fokus, harus ini enggak. Selama bisnisnya menghasilkan, bisa memberi manfaat bagi banyak orang, ya udah, itu benar berarti. Karena ada orang yang fokus saja di satu bisnis kemudian berhasil ada. Tapi Ya. ada juga orang-orang yang bisnisnya macam-macam belum berhasil ada. Ya. Jadi dua-duanya ini ada yang berhasil Bahkan nih. ada yang ke-10 dia gagal baru dia berhasil, Berhasil ya. juga ada. Baru ketemu Ketemu gitu nggak ya. ada masalah. Jadi di Ya. bisnis bagi saya tidak ada ilmu yang benar, tidak ada ilmu yang benar, tidak ada ilmu yang salah. Ya. Yang ada ilmu yang menghasilkan keuntungan. Nah udah. Nah, ini tuh yang kita jalanin. Jadi mau pakai cara apapun saya sih nggak ada masalah. Mau gonta-ganti atau apa nggak ada masalah. Ya. Gitu.